Oke. Nah, adapun tentang Fadel, banyak yang komen, banyak yang telepon, banyak wartawan nanya, banyak juga yang DM, Bang, kan Fadel itu klien abang, nanti dia bisa jumpa dengan si Loli. Wah, tanya klien Fadel. Saya bilang, Fadel, ini berkasus, lagi persoalan hukum. Kamu tidak bisa komunikasi sampai dia dewasa. Tanya Fadel. Ya begitu ya Om. Iya. Tidak ada usaha lain. Tidak ada bisa bertemu. Tidak. Karena saya tidak mau besok akan muncul cerita. Bayangkan kalian, saya mau mengadopsi karena permintaan Loli. Dia bilang ikhlas ke saya, tapi dia ngomong, jangan-jangan nanti jadi istri kesekian Lolinya. Coba. Itu mulut seorang apa begitu? Benar Pak Tony? Dia ngomong begitu. Tapi adopsinya, ada semua dia bilang. adopsinya akan secara resmi berdasarkan surat-surat juga yang Oh iya, iya, berdasarkan permohonan penetapan di pengadilan. Mana Pastinya mungkin lah. berdasarkan penetapan di pengadilan. sudah proses kah? Sudah jalan. Akan Rahmat secepatnya. sudah dalam proses. Akan secepatnya. Dua Jadi, yang sedang diproses akan sekarang. secepatnya. Ya. Dua yang sedang diproses. Satu urusan Oki, gugatan, terus pidana, baru kemudian lanjut dengan urusan Loli untuk Bang, tapi ini urusan benar-benar pengadilan. Benar-benar permintaannya Loli untuk diadopsi sama Bang. Memang bisa kita rekayasa. Jadi begini, ketika kami di dalam ruangan itu ada Pak Lecu, ada saya, ada Bu Kadit, ada Kementerian PPA, ada dari KPAI, ada Bu Ade, ada Loli. Disepakati di situ memang karena dia bilang kalau tidak bisa saya dipindahkan ke tempat lain dan itu harus aman, tidak boleh NM datang, Mikmir kata dia, dan harus datang dijenguk oleh Om Rasman dengan Bu Tante Ade, saya tidak mau. Akhirnya disepakatilah itu bahwa saya harus dilibatkan. Makanya saya kemarin saya protes, kenapa kok dipindahkan tidak diberitahu ke saya. Kenapa? Karena dia harus aman di sana dan jangan lagi kejadian seperti di safe house. Adapun safe house itu ternyata di bawah monitoring atau bagian dari Kementerian PPA. Nah, maka saya bilang Ibu Menteri, Wakil Menteri, Deputi itu nggak pas di situ yang namanya Laniri Tonga karena dia berbohong. Dia bilang sudah diperiksa kemarin kesehatan jiwanya. Ternyata kami cek belum kan? Belum ada, yang baru diperiksa tenggorokannya karena dia meradang. Itu aja. Jadi apa ini? Dia bilang dihandle biayanya oleh Kementerian PPA. Ternyata rumah sakit yang membiayai semua. Jadi mana yang harus kita pegang itu? Katanya safe house, tapi gabung sama ODGJ, gabung sama HIV, gabung dengan yang orang open BO, gabung dengan yang ini. Jadi gimana? Saya udah nggak percaya lagi gitu. Oke? Bang terakhir bang soal soal ini kan Hotman Paris juga kemarin meresponnya terkait abang mengadopsi Loli ya Bang Edan. Beliau responnya menertawai gitu. Gimana mungkin Bang responnya Bang? Ya, karena belum ada orang yang minta adopsi ke Hotman Paris. Iya. Coba kalian dengar pernyataan dari adik saya Fitri Salhutelu. Ini pengacara Fitri. Nah itu, Bung Tommy. Fitri ya. Apa dibilang dia? Saya kok punya anak ya, 2 gadis remaja. Aduh, janganlah kalian mau dansa-dansa dengan om-om. Aduh, dengan ada duit bisa aja orang dansa-dansa. Itu sindiran manis. Mana mau orang minta adopsi sama dia, kecuali orang yang mau asli, mau pansos. Kalau yang dengan sungguh-sungguh, aduh, sudahlah. Saya bilang, Hotman, kau selalu cuap-cuap. Kau selalu bilang bahwa Rasman pansos. Nah, sekarang kau komentari. Kau disuruh oleh Nikita Mirzani masuk gelanggang, kau nggak mau. Jadi mau bagaimana? Nah, sekarang nggak diajak, saya ajak, ayo masuk, nggak usah malu-malu. Gabung di sana, biar head to head. Kan katanya pengacara super kaya, super pintar, internasional. Bagaimana nggak internasional? Orang dia menjadi pengacara di Australia, kawan sama orang Australia lah. Bagaimana kawan dengan Pak Riyad di sini? Saya juga di Malaysia juga kuliah. Masa dokternya kawan sama orang Malaysia, jadi nggak usah gitu-gitu. Jadi kalau saya turun gunung aja lah kau, apalagi Nikita Mirzani sudah minta tolonglah dia. Nanti sampai di sini kalau ditahan sama polisi atau di pengadilan, dihukum dia, nanti dia bilang, Hotman tolong saya, kan kasihan. Datanglah Hotman, tidak apa-apa. Di pengadilan kita tempur, di polisi kita tempur, di jaksa kita tempur, kan keren. Oke, cukup. Bentar, ada Pak Riyad. Bentar, Pak Riyad. Saya tambahin sedikit mengenai adopsi ya. Oke. Saya pikir ini kita semua harus tahu. Mengenai saya tertarik pertanyaan kami tadi mengenai permintaan siapa. Jadi
masalah adopsi tadi kan udah dijelaskan oleh peneliti kita Pak Recu mana bahwa akan segera melakukan permohonan di pengadilan untuk melakukan penetapan terhadap adopsi. Nanti kan di adopsi ini kan ada regulasi hukum, susun aturan undang-undang yang dijalani. Jadi yang menentukan itu bukan nanti, ketika ada permohonan, nanti hakim akan memberikan syarat-syarat dan menanya langsung juga kepada yang akan diadopsi. Menanya langsung juga pada yang mengadopsi. Jadi semua akan terang benderang di sana. Jadi itu nggak perlu sebenarnya kalau dipertanyakan karena regulasi itu nanti yang mengabulkan permohonan penetapan tersebut adalah majelis hakim, bukannya rekan kita kedokteran dan juga Loli bukan. Nanti itu kan cuma memohonkan sifatnya. Nanti yang mengabulkan itu adalah hakim berdasarkan penetapannya dan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan aturan regulasi hukum yang harus dijalani. Jadi saya pikir kalau ada rekan-rekan pengacara mengatakan itu istilahnya tidak mungkin atau gimana, itu terlalu jauh karena itu bukan ranah dia sebenarnya atau bodoh untuk menjawab itu. Oke, silakan. Arif. Ini kan menyangkut syarat-syarat adopsi. Sedangkan Laura atau Loli sendiri kan masih memiliki orang tua kandung. Apakah nanti abang juga akan meminta referensi dari beliau? Ya, kami sudah ada surat, saya juga ada komen, saya belum kirim sama Rahmat juga tunjukkan. Ya, saya kan sudah saya bilang, setuju atau tidak setuju NM kita lihat. Karena ada pertimbangan kan, ada pertimbangan dari masalah bapak ini yang jadi problem ya. Bukan berarti terhalang ya. Tapi disampaikan bahwa Loli itu sampai dengan kemarin masih ngomong, saya masih tanya lagi, papa kamu kenal nggak? Tidak. Sejak saya lahir tidak. Katanya ada turunan Jepang. Ada yang sebut-sebut istri Yusri entah apa itu saya tidak tahu. Tapi pekerjaannya, ya kalau saya sebut tidak baik. Artinya kurang baguslah kerjaannya. Jadi ya sudah. Dia anaknya sekarang ibunya begitu, bapaknya nggak jelas, omnya begitu. Nah dia bilang dia kalau nggak melaksanakan live tidak mengikuti mau maknya, dia dikurung di kamar. Nanti dipukuli sama mamanya, sama om-omnya. Mengerikan sekali gitu. Belum lagi kelakuan mamanya di rumah mamanya di rumah itu gitu kan. Nah, dia bawa laki-laki dan macam-macam. Jadi sulit lah ya. Saya kira nurani kita. Jadi saya terima kasih kepada Kapusdok ya, Kepala Pusat Kesehatan dan Dokter dari Rumah Sakit Kramat Jati Polri, Kapusdokes sudah merespon positif dan Loli telah menempati kamar yang lebih representatif, lebih layak dan lebih pantas. Saya kira cukup. Yuk, thank you Bang.